warna biru, karena warna biru lebih cantik daripada warna yang lainnya. Namanya juga bluegrass. Nah, ini bluegrass ada kok di sini kok. Nah, sedangkan red grass itu dijual aja nggak laku, karena apa? Nggak disukai banyak orang. Warnanya nanggung, merah enggak, tapi agak merah kebiru-biruan. Kalau merah sekalian nggak masalah, tapi merahnya nggak agak nanggung, karena dia keluar dari indukan warna biru. Nah, sedangkan blau ini adalah sudah sama sekali tidak seperti induknya. Jadi dia polos. Kalau di sini nggak ada, karena blau biasanya sudah tak reject dulu. Jadi polos, nggak ada motifnya, warnanya juga hitam gitu. Nah, tapi blau ini menjadi penting. Kenapa? Karena aku pengen ikanku semua jadi warna biru. Jadi yang red grass tadi tak kawinkan sama blau, nanti anaknya akan biru semua. Karena blau ini fungsinya adalah mematikan pigmen warna merah di ikan bluegrass tadi. Dan itu berlaku di semua jenis ikan, semua jenis gapi yang blau itu fungsinya mematikan warna merah di dalam gapi ini. Ini buat silang menyilang, caranya kayak gitu. Karena dia bisa membantu proses pembentukan warna dan metabolisme tubuhnya itu, mineralnya. Makanya untuk beberapa jenis gapi bahkan bisa menampilkan warna di kondisi air yang kadar mineralnya, misal kadar kapurnya cukup tinggi. Untuk gapi-gapi warna merah jauh lebih bagus. Misal kayak gitu. Ini pengalaman saja sih, belum ilmiahnya belum ada, tapi pengalaman saya kalau ikan-ikan yang dipelihara sama breeder-breeder daerah Gunung Kidul, daerah Bayat, kalau di sini kan itu daerah-daerah kadar kapur tinggi itu. Nah, itu ikan-ikan untuk jenis warna merah bagus-bagus banget di sana. Nah, tapi kalau untuk ikan-ikan warnanya putih, misal kayak AFP, HB white, di sana kurang bagus. Nah, jadi memang kadar mineral ini juga bisa menentukan penampilan atau fenotip dari ikan gapi itu sendiri. Kayak gitu. Sebenarnya kalau tak ceritakan masih banyak lagi. Ini kita masih bicara soal pemasaran dan lain-lain. Tapi kayaknya kita sambil ngobrol aja, diskusi aja. Kalau ada pertanyaan tak jawab. Nanti dari saya semua nanti. Oke, tak jawab. Yang pertama, produktivitas gapi itu antara 4 sampai 7 bulan itu produksi terbaiknya. Jadi usia 4 sampai 7 bulan itu kan masa-masa, misal kalau manusia ya masa-masa suburnya di usia 20 sampai ke 35 misal kayak gitu. Walaupun setelah 35 kan manusia pun bisa hamil juga gitu. Nah, gapi juga kayak gitu, walaupun di usia 1 tahun dia tetap masih bisa beranak kok. Cuma sudah bukan kondisi terbaik. Jadi misal kalau 1 tahun nggak mungkin 21 hari itu sudah, biasanya sudah lebih lama lagi ya, tapi anaknya akan banyak, iya, karena dia kantong telurnya semakin banyak gitu loh. Jadi dia siklusnya semakin panjang, nggak 21 hari lagi. Yang kedua, kenapa kok di 7 bulan? Nah, namanya semua hewan ketika dia memproduksi anakan itu biasanya yang terjadi adalah dia kekurangan kalsium. Untuk gapi-gapi di atas 1 tahun biasanya dia sudah bungkuk. Bener, bungkuk. Itu salah satunya adalah kekurangan kalsium. Nah, asupan kalsium dari mana? Nah, itu biasanya kita hanya bisa mengasih kalsium itu dari pakan-pakan hidup, dari artemia, dari kutu air, atau dari dapnia magna. Itu kandungan kalsium yang cukup tinggi karena dia dari krustase. Jadi udang-udangan kan punya kandungan kalsium tinggi. Nah, itu salah satunya kita mengantisipasi dengan cara kasih pakan hidup dari jenis udang-udangan. Itu. Tapi kalau dia over produksinya, sudah over juga, ya memang biasanya memang bengkok. Kalau udah bengkok, stop produksi biasanya. Dia tidak bisa memproduksi lagi. Dia mungkin energinya untuk memperbaiki organ tubuhnya mungkin, jadi tidak bisa memproduksi lagi. Nah, di sini kenapa range itu saya beritahu, karena kalau untuk produksi itu menjadi penting. Jadi indukan kita ya ambil range-nya di 4 bulan sampai 7 bulan. Jangan ambil indukan di atas 7 bulan. Artinya itu sudah secara produktivitas sudah nggak produktif lagi. Walaupun sebenarnya bisa bertelur, masih bisa beranak, masih bisa, cuma tidak produktif. Gitu. Paham ya? Yang dimaksud 4 sampai 7 bulan itu adalah masa-masa produktifnya. Jadi manfaatkan di ini. Setelah itu masih bisa beranak tapi sudah tidak produktif.
Walaupun anaknya banyak tapi tidak produktif. Range-nya biasanya sudah sebulan atau bahkan 2 bulan lagi sudah nggak produktif. Biasanya gini, kalau kita penentuan harga itu pertama dilihat dari bagaimana kesulitan ketika kita ngebreed. Kayak jenis-jenis albino kan agak sulit tuh. Nah, kita biasanya harganya lebih mahal. Yang kedua, kelangkaan. Kalau banyak orang yang belum, nah itu kesempatan kita tuh bisa dengan harga yang tinggi. Sama ikan-ikan yang mungkin hasil silangan, kita ngilangin sendiri. Ada lagi? Ini apa ini? Crown tail. Nah, ini namanya platinum karena badannya putih platinum ya. Nah, ini kenapa namanya pingu, metal pingu. Ketika kita suhu tinggi, suhu rendah atau kelembapan tinggi, kita harus tahu kondisinya. Kayak gini, wah panas banget. Nah, kalau untuk panas kayak gini bagus untuk ikan, nggak bagus untuk kita. Nah, tapi kalau suhu di bawah 20, nah itu harus kita langsung segera lakukan antisipasi. Mungkin ditutup semua atau gimana. Tapi kalau di sini jarang di bawah 20. Gitu. Kemudian yang paling menonjol biasanya di kelembapan. Nah, kelembapan kalau sudah di 80-90 kita harus segera dibuka semua tuh pintunya supaya kelembapannya jangan terlalu tinggi. Karena kelembapan itu nanti kalau terlalu tinggi kelembapannya jamur biasanya. Jamurnya Oke, perkenalkan, saya Dela Rianesti, saya salah satu staf pengajar di program studi sarjana terapan teknologi veteriner. Kemudian kami ada di sekolah vokasi, yaitu di bawah naungan Universitas Gadjah Mada. Nah, testimoni saya, kami hari ini melakukan kegiatan praktek lapangan di Swasti Farm, dan sejauh ini saya sangat terkesima nih sebenarnya. Saya sangat terharu, dan saya juga sampai tidak bisa berkata apa-apa karena menurut saya Swasti Farm ini salah satu farm gupi yang memang sudah memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan gupi, karena kami juga bisa melihat bagaimana mungkin Pak Taufik selaku manajer kemudian berusaha untuk semaksimalnya mengembangkan gupi ini, dan kami juga bisa melihat bagaimana kemudian ada aplikasi teknologi juga di dalam budidayanya, sehingga ini sangat memberikan inspirasi kepada kami yang di institusi pendidikan dan juga mahasiswa yang hadir untuk kegiatan praktikum kali ini, untuk bisa menjadi informasi dan sharingnya dalam proses pembelajaran nanti ke depannya. Dan kami berharap mungkin ke depannya kami sendiri ini bisa terus berkolaborasi dengan Swasti Farm, tidak hanya mungkin dari segi pemberian materi, tetapi juga malah mungkin ke depannya kami bisa bekerja sama untuk melakukan penelitian dan juga mengembangkan dari gupi ini sendiri. Mungkin itu, terima kasih sekali untuk Gupi Farm atas kesempatannya, karena saya rasa mungkin nggak semua orang bisa masuk ke ruangan ini ya. Ini juga salah satu ruang rahasianya Gupi Farm, tapi alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk kesini. Sekali lagi terima kasih, dan mungkin sampai ketemu lagi di event-event berikutnya. Mungkin kita bisa bekerja sama, entah itu dalam webinar atau juga kegiatan praktikum. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nugroho dari Prodi D4 Teknologi Veteriner Sekolah Vokasi UGM. Untuk pesannya setelah saya mengunjungi Swasti Farm, yaitu saya mendapatkan ilmu yang lebih banyak mengenai budidaya gupi sendiri, mulai dari strain, persilangan antar gupi sendiri gitu. Untuk pesannya yang belum datang ke sini, supaya datang ke sini untuk belajar lebih banyak lagi mengenai ikan gupi, begitu. Ya, perkenalkan, nama saya Aisyah Yasmin dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Prodi Teknologi Veteriner. Kesan pesan saya, menurut saya di sini sangat informatif sekali ya. Terus juga jenis-jenis ikan yang di sini udah lengkap banget gitu. Terus pemeliharaannya menurut saya sudah sesuai standar gitu, sudah bagus sekali gitu menurut saya. Sudah untuk informasi tentang gupi sendiri, jenis-jenisnya, strain, pemeliharaan itu sudah sangat jelas gitu. Terus saya semoga strainnya makin banyak ya, terus kemudian makin gupi makin dikenal gitu, Swasti Farm juga makin dikenal, agar orang-orang lebih mengenal ikan gupi gitu menurut saya.